Halo rekan Pakar, kembali lagi sama gue Arjun di channel Pakar Hardware pastinya. Nah, kita pakai setup baru, ya biar ada sedikit perbedaan lah dari yang sebelumnya. Jadi konten kali ini gue bakal bikin episode karena gue yakin basic kamera tuh bakal banyak yang perlu dipelajarin gitu. Jadi untuk basic kamera gue bakal bagi menjadi beberapa part. Jadi buat rekan-rekan yang pengen belajar secara detail, rekan-rekan bisa kunjungi per video sesuai kebutuhan rekan-rekan gitu. Jadi di konten kali ini gue bakal ngajarin rekan-rekan tentang basic dari penggunaan kamera dan juga akan berujung pada cara menggunakan komposisi kamera, cara mendapatkan komposisi foto yang bagus, dan lain sebagainya. Jadi buat rekan-rekan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kita langsung aja ke pembahasan pertama. Di episode pertama kali ini gue bakal ngenalin rekan-rekan fitur-fitur di kamera Lumix G7 yang biasanya gue pakai saat ini. Jadi langsung aja ke pembahasannya, check it out. Oke, yang pertama, tombol umum. Sebenarnya tombol umum ini bakalan mudah banget sih, simple banget. Jadi mulai dari tombol function, tombol dial, tombol flash, dan juga tombol shutter dan lain-lain. Seperti halnya berikut ini. Tombol function ini berada di beberapa bagian, mulai ada di sebelah tombol dial, ada di sebelah tombol mode, ada juga di sebelah tombol shutter, dan ada juga di sebelah layar seperti berikut. Ada sekitar 5-6 tombol shutter di kamera Lumix. Ini fungsinya buat rekan-rekan pakar yang pengen mengubah menu secara cepat atau pengen mengubah satu settingan supaya nggak harus masuk ke menu lagi. Jadi bisa langsung tekan tombol function dan bisa langsung ke mode tersebut gitu. Lalu yang berikutnya adalah tombol record. Udah pasti ada tombol record untuk di kamera Lumix G7. Karena memang peruntukan dari Lumix G7 adalah fotografi dan juga videografi. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau akan ada tombol record di sebelah tombol shutter. Lalu yang berikutnya adalah tombol shutter pastinya. Di setiap kamera pasti ada tombol shutter. Kalau nggak ada tombol shutter, buat apa juga beli kamera gitu kan. Lalu ada tombol media. Ini fungsinya untuk melihat foto-foto dan video-video atau footage yang telah kita ambil. Kita bisa lihat di sini. Terus ada tombol flash. Fungsinya untuk membuka lampu flash. Sudah pasti. Dan berikutnya adalah viewfinder focus. Nah, ini yang jarang banyak orang tahu. Viewfinder focus ini berbentuk seperti roll. Bisa diputar ke atas dan ke bawah. Supaya ketika kita melihat ke viewfinder, seberapa fokus mata kita untuk melihat viewfinder bisa diatur melalui dari sini. Seperti ini contohnya. Lalu berikutnya ada tombol menu. Di tombol menu ini, kalau rekan-rekan lihat bakalan kayak tombol remote zaman dulu gitu, tombol remote TV zaman dulu. Ya, dan di tombol menu ini rekan-rekan bisa masuk ke settingan kamera. Settingan apapun ada di sini untuk rekan-rekan mengubah resolusi, mengubah FPS dan lain-lain ada di sini. Semua settingan kamera bakal masuk ke sini. Dan di bagian kanan, di sebelah kanan dari tombol menu ada tombol white balance. Tombol white balance ini untuk memilih white balance apa yang cocok dengan kondisi cuaca di posisi rekan-rekan perekaman atau pemotretan. Dan di sebelah kiri dari tombol menu ada AF mode dengan gambar kotak dan ada titik-titiknya. Ini untuk memilih mode autofocus dari kamera. Ada yang single, ada yang wide, dan juga ada beberapa yang lain. Lalu di bagian atas tombol menu ada ISO. Ini untuk mengatur ISO. Beda dari menu segitiga exposure yang lain. Kalau shutter speed ada di bagian roller atas, aperture juga ada di tombol roller di bagian shutter. Itu akan kita bahas nanti di video berikutnya tentang segitiga exposure. Jadi stay tune aja ya. Berikutnya ada tombol lens release. Ini berfungsi buat ngelepas lensa ya. Buat rekan-rekan yang pengen ganti lensa, pakai tombol ini buat ngelepas lensa. Jangan langsung diputar aja, patah nanti. Yang terakhir pastinya ada tombol on dan off. Mau ngaktifin dari mana kalau nggak ada tombol on dan off kan? Jadi itu saja tombol-tombol umum yang biasanya dipakai dan tombol-tombol fitur dari Lumix G7. Berikutnya ada tombol segitiga exposure atau bisa dibilang menu segitiga exposure. Rekan-rekan bakal pelajari segitiga exposure di video berikutnya, tapi untuk kali ini gue bakal ngenalin rekan-rekan tentang tombol segitiga exposure yang harus dipelajari terlebih dahulu, harus paham terlebih dahulu. Yang pertama adalah tombol aperture atau roller aperture yang berada di sebelah tombol shutter.
Fungsi dari roller aperture ini untuk mengatur bukaan lensa. Jadi semakin kecil angka yang ditampilkan, maka semakin besar bukaan lensanya. Begitupun sebaliknya, ketika angkanya semakin besar, bukaannya juga semakin kecil gitu. Lalu berikutnya ada tombol shutter speed atau roller shutter speed. Ini berada di jempol pas. Jadi kalau rekan-rekan pegang ya kayak gini, itu ada di jempol. Jadi nggak perlu pindah-pindah jempol lagi, itu bisa langsung rekan-rekan puter untuk mengatur shutter speed yang rekan-rekan inginkan. Semakin ke kanan, shutter speed akan semakin besar, dan semakin ke kiri, shutter speed akan semakin kecil. Berikutnya ada tombol ISO. Nah, tombol ISO ini agak berbeda dari yang lain karena tidak ada penempatan lagi, nggak ada rollernya lagi gitu. Nah, tombol ISO ada di bagian atas tombol menu yang gue sampaikan tadi. Kita harus tekan dulu secara manual di tombol ISO, baru kita ke roller di bagian shutter speed, baru bisa kita atur angkanya. Selain itu sebenarnya rekan-rekan juga bisa langsung atur semua pengaturan ini langsung dari layar, karena Lumix G7 juga udah layar sentuh juga kan, jadi bisa langsung diatur dari sini. Tapi untuk secara manual, untuk kamera-kamera lain yang belum layar sentuh, mungkin hal ini bisa jadi pelajaran juga buat rekan-rekan kalau pengaturan dari segitiga aperture berbeda-beda di setiap device kamera. Berikutnya ada tombol fokus. Tombol fokus sebenarnya emang simple sih, cuman karena di sini ada 3 tombol fokus, jadi gua rasa bakal jadi poin yang penting juga. Yang pertama ada tombol AFC atau Autofocus Continuous. Kalau di Lumix ada AFC garis miring AFF. Itu artinya Autofocus Continuous dan juga Autofocus Flexible. Itu jadi satu. Autofocus Flexible ini bisa mengunci fokus saat tombol shutter ditekan separuhnya. Tapi jika subjek bergerak, jadi pemfokusannya harus di reset dan harus ditekan setengah lagi buat dapetin fokus yang maksimal gitu. Kalau autofocus continuous, kamera itu bakal berfokus pada objek yang bergerak secara otomatis. Hal ini terutama berguna saat pengambilan gambar pada kegiatan olahraga ataupun kendaraan yang sedang bergerak, kayak MotoGP atau di sepak bola. Kan pasti banyak bergerak ya pemain-pemainnya. Dan kalau gunakan manual fokus bakalan susah, apalagi kalau pakai autofocus fleksibel, bakalan susah buat ngefokusin ke objek yang kita inginkan gitu. Makanya kenapa ada fokus continuous, supaya fokusnya tetap terkunci ke objek yang kita fokusin gitu. Berikutnya ada AFS atau autofocus tunggal. Autofocus tunggal ini ditetapkan saat tombol shutter ditekan separuhnya, dan hal ini bakal ngasih manfaat tambahan saat ngambil gambar benda ataupun adegan yang diam. Karena sesuai namanya juga autofocus tunggal, hanya ke satu objek yang difokuskan, nggak bisa ke beberapa objek yang besar. Seperti itu. Yang terakhir ada manual fokus atau MF. Manual fokus ini dapat dipilih saat rekan-rekan pengen menyesuaikan posisi fokus secara detail ataupun jika terpasang lensa klasik, lensa manual. Mungkin rekan-rekan suka pakai lensa yang third party seperti Seven Artisan, itu bakal menggunakan manual fokus dan nggak bisa pakai autofocus. Jadinya harus secara manual dan di layar tampilan lensa tidak akan terdeteksi di kamera gitu. Dan di kamera Lumix G7 ini perpindahan untuk dari autofocus ke manual fokus itu cukup gampang ya, cukup mudah karena cuman dikasih tuas, kita bisa atur ke atas ataupun ke bawah atau ke tengah. Jadi bisa diraih juga pakai jempol, nggak harus kita masuk ke menu ataupun gimana. Simple sih sebenarnya autofocus. Tombol mode dial. Mode dial ini pasti di semua kamera pasti ada. Di Canon ada di sebelah kanan, sebelahnya shutter. Di Sony juga ada di sebelah kanan, bisa diraih jempol. Di Lumix pun juga sama. Bedanya adalah menu-menu ataupun mode yang disediakan di setiap kamera pasti beda. Di Canon aku pernah coba di Canon 1300, banyak banget itu modenya. Apalagi di Lumix G7 ini. Bahkan ada 2 mode dial di Lumix G7 ini. Di sebelah kanan untuk pergantian mode dan di sebelah kiri untuk penggantian mode single shot, burst ataupun countdown shooting. Jadi di sebelah kanan dulu ada tombol atau mode manual. Udah pasti ya, mode manual pastinya untuk mengatur secara manual juga. Mulai dari aperture, ISO, shutter speed dan lain-lain, semuanya diatur secara manual oleh kita sendiri sebagai camera person. Berikutnya ada juga tombol manual video. Bedanya dari manual tadi adalah untuk di manual video ini lebih ke manual secara video.
Jadi untuk tombol shutter di manual video ini bakalan menjadi tombol record. Jadi nggak perlu kita menekan tombol record saat ingin merecord video. Kalau di mode manual aja tadi itu kita harus tekan tombol record untuk merecord video, karena tombol shutternya hanya untuk pemotretan, jadi nggak bisa untuk ambil video gitu. Perbedaannya nggak signifikan, cuman itu doang gitu. Lalu ada shutter speed priority atau di tombol dialnya ada logo S. Itu adalah shutter priority. Jadi lebih berfokus atau memprioritaskan shutter speed dalam mode kamera yang di shutter priority. Berikutnya ada aperture priority. Sama seperti shutter priority, kalau shutter priority lebih ke shutter, kalau aperture priority lebih ke aperture yang diprioritaskan. Jadi rekan-rekan hanya cukup mengatur aperture, yang lain settingan lainnya akan mengikuti gitu. Berikutnya ada mode program atau P. Di sini rekan-rekan bisa bikin preset settingan seperti apa. Nanti rekan-rekan bisa pakai preset tersebut dan juga bisa bikin program sesuai yang rekan-rekan inginkan. Lalu ada full auto. Full auto ini kalau di kamera Lumix logonya adalah IA atau IA. Jadi ini full auto, rekan-rekan nggak perlu ngatur apapun di kamera ini, cukup tekan tombol shutter aja, udah langsung ngejepret momen ataupun nge-record momen gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang memang masih pemula atau masih belajar menggunakan kamera, untuk penggunaan kamera mungkin 1 atau 2 bulan bisa pakai mode auto biar ya terkesan bisa gitu lah. Gue dulu juga gitu sih, awal-awal pegang kamera juga langsung pakai auto dulu. Sedikit demi sedikit gue belajar, oh ternyata seperti ini, ternyata komposisi yang pas seperti ini, baru gue belajar ke manual gitu sih. Berikutnya ada kreatif, mode kreatif. Di sini gambarnya adalah kuas dan juga palet lukis. Jadi ini adalah mode kreatif di mana rekan-rekan bisa bereksperimen dengan fitur-fitur atau mode-mode kreatif yang disediakan sama Lumix. Jadi rekan-rekan bisa bereksperimen berbagai preset dari kamera Lumix untuk menghasilkan video yang bagus atau foto yang bagus dari preset kreatif tersebut. Rekan-rekan bisa cek sendiri kayak gini hasilnya. Berikutnya ada mode scene atau mode, kalau bisa gue bilang secara gue pribadi lebih ke mode sinematik gitu. Jadi bedanya dari mode yang lain, di sini ada preset. Jadi kayak kita disediakan mode sinematik sendiri gitu dari mode scene ini gitu. Berikutnya ada mode panorama. Mode panorama ini udah pasti ada di setiap kamera sih. Jadi kita bisa ngambil panorama secara panjang gitu. Jadi ngambil dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Mode panorama itu intinya kita mengambil pemandangan gitu intinya. Gitu sih. Jadi untuk mode dial sebenarnya hanya itu doang yang ada di kamera Lumix G7 ini. Dan untuk di sebelah kirinya ini ada mode single shot, burst, 4K burst, countdown dan lain-lain. Rekan-rekan bisa cek sendiri. Fungsinya simple sih. Kalau single shot berarti kita sekali tekan tombol shutter bakal ngambil 1 kali gambar. Kalau burst berarti bakal ngambil beberapa gambar secara berlangsung atau istilahnya kayak sekali tekan bakal ngambil banyak foto gitu. Kalau 4K burst ini rekan-rekan mungkin di kamera lain nggak ada, karena di 4K burst rekan-rekan bakal bisa pilih foto mana yang bisa diambil. Lalu ada countdown. Pastinya countdown ini udah jelas ya, hitung mundur. Jadi rekan-rekan bisa hitung mundur dari 5 detik, 2 detik sama 10 detik gitu. Untuk fotografer yang suka solo fotografer ke gunung atau kemana, pasti bakalan sering pakai mode ini, countdown. Karena taruh tripod, jalan naik gunung, foto sendiri. Itu sih susahnya. Jadi itu dari tombol mode dial. Kita ke materi terakhir. Masuk ke menu pemotretan dan juga menu perekaman. Nah, rekan-rekan kalau mau ngatur settingan perekaman ataupun pemotretan, rekan-rekan pastikan masuk ke menu dulu, baru ke pengaturannya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika rekan-rekan pengen ngatur fitur pemotretan, berarti mode dialnya harus berada di mode manual, bukan manual video, karena
Kalau di manual video, otomatis nanti di pengaturannya akan menjadi pengaturan video, bukan ke pengaturan pemotretan. Jadi kalau di video, rekan-rekan bisa masuk ke menu, klik tombol menu, lalu ke motion picture, lalu masuk ke mode rec quality. Di sini akan banyak preset, mulai dari 4K 50 fps, 1080 atau Full HD 50 fps, dan juga ada juga 720 dan lain-lain seperti yang di gambar berikut ini. Terus di sini juga tertera resolusi, megapiksel, frame per second atau fps, dan juga aspek rasio. Rekan-rekan bisa pilih aspek rasio di sini. Kalau di mode pemotretan hampir sama, bedanya adalah kita cuma bisa milih resolusi, megapiksel, dan juga aspek rasio doang. Sebenarnya di kamera Lumix cukup mudah sih untuk mempelajarin fitur-fitur yang disediakan karena cukup user friendly banget, mulai dari interface-nya atau AI-nya yang ada di sistem operasi, mulai dari tombol-tombolnya juga itu sangat mudah dijangkau dan mudah dipelajarin gitu. Jadi buat rekan-rekan nggak usah takut buat pelajarin kamera baru karena semuanya bisa dipelajarin kok. Seiring berjalannya waktu, seiring jam terbang kita bertambah, pasti akan bisa mempelajari hal tersebut dengan lebih cepat dan lebih berpengalaman. Karena gue yakin dengan kita belajar sendiri bakal lebih dikuasain dengan cepat dan lebih paham daripada kita belajar dari orang lain gitu. Sama sih sebenarnya, cuman bedanya adalah ketika kita mengalaminya sendiri itu bakal lebih masuk ke kita gitu. Itu aja pengenalan fitur kamera Lumix G7 yang bisa gue sampaikan. Kita akan masuk ke materi segitiga exposure di video berikutnya karena ya ini udah terlalu panjang banget dan mungkin rekan-rekan udah ngantuk ngedengerin gue ngomong ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang basic kamera, tentang segitiga exposure di minggu berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa komen dan bagikan video ini ke rekan-rekan kalian kalau memang video ini bermanfaat buat kalian. Ketemu lagi di video berikutnya, gue Arjun dan salam bakar.